Blow on mana blow on? Panggil blow on. On, duduk sini on. Orang Nih. tua saya itu kan Duduk sini dulu. Hindu, Pak. Hindu. Ya. Bapaknya apa ibunya? Bapak ibu Hindu, Pak. Ya. Jadi kan seperti Ini blow on nih. Ya. Itu pasti. Sama gue gak usah salaman on, sini aja on. Nanti gue ketularan blow on. Gitu, Pak. Ntar ditambahin sama Pak Kiai. Ayo Pak Kiai kasih tambahan nih. Jadi gini Bu. Nanti yang bimbing namanya Pak Blow. Kalau kami kan di sini kita baca Al-Quran, ya Bu ya. Nggih. Tapi semua itu tetap Allah yang mengabulkan, Nggih. ya Bu ya. Mungkin itu saja dari saya. Saya semangat aja Ibu ya, kabul semua hajat-hajatnya Ibu. Travel blow on dari Indramayu. Tepuk tangan dulu dong. Travel blow on. Jadi ibu itu fokus ke ibadah Bu. Enggak terkabul juga, ibu dapat pahala. Nanti ketemu di akhirat Bu. Tepuk tangan dong untuk Travel blow on. Dia datang ke sini jauh-jauh dari Wonosobo. Nggak nanya, hanya mau testimoni. Dia dagang kupat tahu. Kupat tahu. Rumahnya nggak punya. Dan alhamdulillah tadi privat sama saya khusus. Tapi penumpangnya dari Wonosobo. Jangan nginep di rumah saya Pak. Nginep di rumahnya Travel blow on. Untung dia nggak ketularan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ya. saya Aisyah dari Garut. Ya. Saya Pak Haji mau minta tolong, saya itu kan menikah udah 3 kali. Nah, 3 kali. Iya. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Yang pertama saya diceraiin, dia nikah Yang lagi. pertama dapat anak berapa? 2. Yang kedua dapat anak berapa? 1. Yang ketiga dapat anak berapa? Belum. Belum. Saya mau yang ini yang terakhir karena sakit sekali. Ini kalau nikah lagi yang keempat. Enggak mau Pak. Sudah sakit hati yang namanya perceraian itu Pak. Jadi yang pertama anaknya, 2. yang kedua anaknya, 1. yang ketiga. Belum. Gitu. Tapi belum cerai ini yang ketiga. Enggak, belum. Belum. Iya maunya. Kapan mau cerai? Enggak mau Pak. Makanya ya sama Pak Haji itu saya pengen yang terakhir ini. Gitu. Karena ya trauma banget itu yang namanya. Traumanya kenapa sama suami yang ketiga? Traumanya kenapa? Bukan yang pertama, yang kedua itu traumanya. Yang sekarang mah enggak, masih jalan. Oh masih jalan. Takut- Udah berapa tahun nikah sama suami yang ketiga? Yang ketiga mau 2 tahun. Kapan terakhir ibu kasih nenen ke suami yang ketiga? Sekarang lagi di Palembang Pak, udah hampir 5 bulan. Kenapa Lagi nenennya LDR. nggak dipaketin ke Palembang? Gak bisa tuh Pak. Bisa lah. Enggak. Sini saya copot. Gitu. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya saya pengen selamanya nggak mau terulang lagi Pak. Pengennya yang kedua itu selamanya, tapi ya begitu lagi Pak. Gampang. Ini berlaku semuanya. Kalau ibu pengen nikahnya langgeng Iya, Pak. sampai mati, Iya, ibu ambil celana dalamnya dia bekas pakai, Iya, disimpan di tempat penyimpanan beras yang paling bawah. iya Pak. Ini ilmunya Joko Tarub. Apa? Siapa? Hah? Yang permaisurinya lagi mandi, selendangnya diambil. Joko Tarub. Nah, itu ilmunya Joko Tarub. Jadi selendangnya disimpan di tempat tumpukan padi. Nah, karena kita nggak punya padi, ya gantinya jadi beras. Jadi ibu ambil. Jadi kalau udah berasnya mau habis, jangan sampai celananya kelihatan sama suami. Ibu beli beras lagi, tumpuk lagi, nanti langgeng sampai mati. Enggak ditulis itu celana dalamnya. Oh tulis I love you, papa. Pakai lipstick. Jadi celana dalamnya suami ditulis pakai lipstick yang menempel di alat kelaminnya tuh bagian totoknya I love you. Celana bekas ya Pak. Iya bekas. Yang masih kuning tuh yang belum dicuci kali yang ya. belum dicuci yang warnanya kuning banget tuh. I love you, papa. Manggilnya apa suami yang ketiga? Manggilnya Abi. Ah, oke.
I love you, babi. Bibi. Abi. I love you, Abi. Abinya kapan? A-nya tuh harus lebih gede ya, jangan A-nya kecil. Takutnya nanti ada orang iseng ditambahin huruf B depannya jadi babi. Lagian Bapak, saya menikah itu tiga-tiganya statusnya perjaka lagi Pak. Wah, berarti ibu nikmatin. Di bawah umur. Wah. Yang satu mah ya sepantaran gitu, yang kedua mah. Jadi Bu, begitu, coba Pak. inget-inget ya Bu, inget-inget ya. Ya, Ini biar ibu langgeng ya, ibu inget-inget ya. Ibu kan nikah yang ketiga udah 2 tahun. ya. Mau 2 tahun. Mau 2 tahun ya. Ya, Sebelum dia berangkat ke Palembang kemarin kan, udah 5 bulan di Palembang ya. ya. Ibu inget-inget, kapan terakhir ibu ngemot alat kelaminnya suami yang ketiga? Ya mau berangkat itu Pak. Itu kreatifnya ibu, inisiatifnya ibu, atau suami yang nawarin suruh ngemot alat kelaminnya dia? Berdua, inisiatif berdua aja. Wah, ini benar-benar pakarnya ya. Kita jadiin guru ya. Nah, itu sampai keluarga spermanya. Siapa dianya? Ya. Ya sedikit Pak. Ibu telan atau ibu bikin kue? Enggak ditelan, enggak. Kenapa? Ya enggak enak Pak. Itu yang bikin ibu awet muda, itu yang bikin ibu langgeng rumah tangga. Bisa gak diulangi lagi? Sekarang ibu saya paketin ke Palembang. Jadi ibu ambil celana dalamnya suami, ini berlaku semuanya, ditaruh di tempat beras yang paling bawah. Kalau berasnya mau habis isi lagi, berasnya mau habis isi lagi. Kalau suaminya bermasalah, tapi kalau suaminya nggak bermasalah, ilmu ini nggak usah dipakai. Ini khusus buat yang kalau nggak mau cerai. Iya enggak mau Pak. Ya udah, ibu lakukan itu. Begitu juga suami. Kalau suami sayang sama istri, biar istrinya nggak bisa mulu, lakukan itu. Satu aja enggak disamain sama celana dalam kita disatuin enggak ya Pak? Nanti betelor di dalam. Iya. Iya Pak. Suaminya aja. Iya. Bisa? Iya bisa. Praktekin? Iya. Set, tepuk tangan dong. Yuk. Bapak apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Haji yang telah memberikan waktu pada kami demi untuk menyampaikan kepada Pak Haji yaitu permasalahan kami. Nama saya Suwartono Pak Haji dari Sumatera, Riau, Pekanbaru. Ya. Ya, permasalahan kami Pak Haji yaitu istri saya usahanya ya kolab atau down, bangkrut gitu Pak Haji ya. Usahanya apa? Usahanya kemarin dagang sawit sama pupuk. Dagang apa? Dagang sawit. Dagang sawit. Kelapa sawit sama pupuk Pak Haji. Sampai orang rumah itu ya punya hutang kurang lebihnya 20 miliar. Cuman alhamdulillah yang 16 miliar sudah terbayar, jual kebun sama sawah di Jawa Timur, Lumajang. Jadi sampai sekarang masih perkiraan 4 miliar lagi karena ini sudah mentok. Makanya saya oleh anak saya disuruh datang ke RDAY yaitu ke kandang Embek ini minta solusi kepada Pak Haji bagaimana jalannya yang sisa 4 miliar ini kira-kira cepat terselesaikan untuk Pak Haji. Maka dari itu kami ingin ya menjalankan apa yang telah disarankan oleh Pak Haji, hajat ilmu dari Pak Haji. Mudah-mudahan permasalahan saya ini jangan mudah-mudahan, pasti permasalahan saya ini akan terselesaikan dengan cepat. Itu Pak Haji. Bapak sama istri kalau di rumah di Riau tidurnya sekamar setempat tidur gak? Ya satu ranjang Pak Haji, namanya ya istri sama suami satu ranjang. Satu Bisa rumah. gak Bapak wajib nenen sama istri setiap hari?
Nah kalau saya ya mau-mau aja Pak Haji saya ini sebenarnya kalau sebagai orang laki kan mungkin sama itu mau ya tuh. Cuman ya kadang-kadang istrinya itu ya macam mana ya? Ya kadang-kadang ada halangan atau capek atau ya sholatnya itu ke malam gitu capek gitu. Bapak bilang sama istri Bu atau Mah atau Umi atau siapa, Bapak kalau manggil apa? Saya Yayang. Yayang. Ya. Bapak ngomong Peang. Kata Pak Haji, kalau Yayang nenenin saya, suami istri kalau manggil Bapak apa? Ya namanya Bapak aja karena udah punya anak gitu. Ya, jadi kalau Yayang nenenin Bapak, kata Pak Haji, bulan ini cair 10 miliar. Amin, amin Pak Haji. Gitu. Iya. Jadi Bapak wajib nenen setiap hari, ML setiap hari. Insya Allah Pak Haji. Kalau saya sih mau aja begitu. Sama dengan bapak-bapak yang lainnya gitu. Kalau bisa pun mungkin setiap waktu. Cuman kadang-kadang ya namanya perempuan kadang-kadang ya itulah nggak sama orang laki. Apanya itu ya setrumnya gitu kan. Kadang-kadang dia itu yang nenen ya aduh ribet aja ini gitu, belum ini mau sholat lah mau ini gitu. Banyak alasan. Bapak harus terangin kan, Ya. Pak Haji udah sabdain kita cair 10 miliar bulan ini. Iya Pak Haji. Bapak tinggal batalin aja, nanti sabda saya berlaku. Bapak Iya. punya 10 miliar bayar utang yang 4 miliar, Insyaallah. yang 6 miliar balikin lagi ke saya. Amin ya Pak Haji. Ya insyaallah itu. Kan saya cuma nyabdain untung 6 miliar. Iya Pak Haji. Amin. Jadi nenen setiap hari wajib, Ya insyaallah Pak Haji. ML setiap hari wajib. Insyaallah ya. Paksain, atur waktunya, jamnya bebas, Bapak atur. Pokoknya nenen wajib, kanan 99, kiri 99. Iya Pak Haji. ML wajib. Udah itu aja. Iya. Ini istri saya di sini Pak Haji supaya dengar, jadi nantinya saya nggak usah minta lagi, dah tahu tujuan itu maksudnya gitu. Maka saya berani berdiri supaya istri saya oh begini harus begini tahu. Jadi nawarin duluan nantinya begitu. Istri ngikut gak ada di ruangan sini gak? Ikut itu. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Saya pengennya ditawarin terus Pak Haji begitu. Kayak bapak-bapak yang lain gitu supaya cepat selesai permasalahan ini gitu. Iya. Jadi selama ini Bapak nggak pernah ditawarin? Ya saya minta duluan Pak Haji. Jangan, nggak boleh. Oh begitu. Ya. Pokoknya kalau Bapak minta duluan batal. Oh ya Harus. ini dengarkan Yayang supaya nanti mungkin jam 00 kita ditawarin gitu. Pokoknya kalau Bapak minta batal. Gitu Pak Haji ya. Ya. Saya suka minta terus Pak Haji. Nggak boleh. Oh dibalik sekarang Nayang yang minta Pak Haji ya. Ya. Ya amin Pak Haji. Kalau sampai istri nggak nawarin lewat mau menjelang subuh, Iya. Bapak langsung kasih kode ke istri. Kode terus saya ngasih terus Pak Haji. Gimana kodenya ke istri? Ya karena tidurnya berdekatan ya langsung aja gitu kan. Dipeluk atau apa gitu kan itu. Itu namanya Bapak minta. Iya Nggak boleh. Oh. Batal. Iya Pak Haji. Jadi kalau Bapak sampai menjelang subuh istri nggak nawarin, ini berlaku buat semuanya. Iya. Baik yang di ruangan sini maupun yang nonton YouTube, TikTok, Instagram. Bapak kasih kode. Kodenya adalah Dicolek. Bu, itu namanya minta. Oh. Jadi kodenya apa Pak Haji? Bapak panggil nama sayangnya dia, Yayang. Oh Langsung Bapak, siap Pak Haji. Yayang. Siap Yayang. Oh karena ada kata di sini pertama. Pak Haji. Iya. Itu kata pertama. Iya. Kata keduanya, Mbe. Oh. Yayang nenen gitu aja lah Pak Haji kok. Kalau ombek kan kurang Itu ini kurang. minta. Oh iya. Yayang, Mbe. Yayang, Mbe. Gitu. Itu bahasanya ini di kandang itu Pak Haji ya. Iya kan Bapak kan bawanya apa? Kandang be. Nah, Oh. makanya saran saya, Amin. nanti semuanya pada turun tahajud,
Bapak sama Yayang langsung masuk kandang embe. Begitu Pak Haji ya? Iya, karena kan kita sediain satu kotak untuk bapak sama istri. Iya. Langsung praktek ya di bawah ya. Insya Allah Pak Haji. Ya, siap. Yang penting kan ditawarin Pak Haji. Iya. Yang penting ditawarin tiap hari apapun kami lakukan gitu. Iya. Iya. Sip, tepuk tangan dong. Makasih Pak Haji. Dari Riau, Makasih. Pekanbaru. Yuk, Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ais dari Garut. Pak Haji, hajat saya Sehari-harinya apa? pengen jual rumah. Sehari-harinya kegiatannya apa? Saya ibu rumah tangga. Di rumah tinggal sama siapa aja? Saya sama anak bertiga. Saya ini punya rumah di Jakarta. Saya ingin pindahkan rumah itu ke Garut karena saya udah pensiun. Saya pengen tinggal di sana gitu. Saya kesulitan. Ibu cerai mati apa cerai hidup? Saya sama suami kesini ada. Suami tinggalnya Ya, di ada. mana? Satu rumah. Di Garut apa di Jakarta? Sementara saya di Garut. Ibu di Garut, suami di Garut juga dengan anak satu. Ibu tinggal di Garut, Ya. suami tinggal di Garut. Ya. Rumah di Jakarta yang ninggalin siapa? Kosong. Oh. Jadi sering ditengok aja Pak Haji dalam sebulan sekali. Kalau memang saya berobat di Jakarta, kebetulan saya pernah bekerja di Jakarta dengan suami. Kemarin waktu saya sakit, saya pengen ngadem lah istilahnya di Garut gitu. Saya hampir 3 tahun. Ternyata enak, betah. Saya ingin rumah yang di Jakarta itu dipindahkan ke Garut. Saya coba untuk ditawarkan, ternyata kesulitan. Terus dengan harga murah, tidak sesuai dengan yang saya harapkan gitu, Pak Haji. Saya ingin Rumah di Jakartanya di mana? di Gudang Air, Kampung Rambutan. Luasnya berapa? 84 meter. Mau dijual harga berapa? Insya Allah saya pasti pengen 1 M. Sertifikat atau masih girik atau suratnya apa? Lengkap semua, sudah ada suratnya. Ya udah, Ibu promosi di situ. Nama saya mau jual rumah di Gudang Air Kampung Rambutan. Patokannya jalan apa, RT berapa, RW berapa, kelurahan apa, kecamatan apa. Saya mau jual dengan harga sekian. Yang berminat hubungi di HP saya nomor. Nanti kan banyak yang pada kontak Ibu. Yuk promosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ais Siti Mariam. Atas nama rumah Abdul Rajak Bakri, ingin menjual rumah Jalan Gudang Air, RT 2 RW 2 nomor 25B, Kampung Rambutan, Jalan Raya Bogor, Kecamatan Ciracas. Saya ingin menjual rumah dengan luas 84 meter seharga 1 M, tanpa dicicil, tanpa ditawar, lunas. Terima kasih. Yang berminat hubungi di HP nomor. Yang berminat hubungi di HP saya atas nama Siti Mariam 0813 1876 7331. Itu aja Pak Haji. Oke, ulangi lagi. HP nomor. Dengan nomor HP dengan nama Siti Mariam 0813 1876 7331. Oke, Ibu masih men apa enggak? Sudah enggak? Nah, Ibu pakai cadar Ibu yang 9 hari enggak ganti, digantung di atas lebih tinggi dari kepala Ibu di rumah yang mau dijual. Nanti banyak orang pada datang pada lihat, Ibu pada saat orang lihat atau siapa yang tunggu di situ, remes alat kelamin Ibu buat salaman sama si pembeli. Deal, nggak ditawar. Nanti dia nggak nawar. Deal 1 M. Bisa? Bisa. Oke, tepuk tangan dong, luar biasa. Yuk, Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Ali Surahman dari Bojong, Pak Bojong Kemang. Bojong Bojong Kemang. Bojong Kopassus. Permai.
Bojong Kemang. Kopassus. Bojong Kemang. Ya. Di mana tuh Bojong Kemang? Kopassus lah di belakang ini Pak, belakang ATS Lanud. Atang Sanjaya. Atang ATS. Sanjaya, betul Pak. Bukan Bojong Kenyot. Bukan Pak. Bojong Kemang. Makanya Bojong Kemang. Bojong Kecamatan Kemang maksudnya ini. Bojong Kecamatan Kemang. Iya. Kalau Bojong Kenyot, bojong yang dikenyot. Bojong Kenyot mah di mananya? Ini sebelahnya ada. Banyak bojong kenyot. Sampai Ini belum ada. dikenyot. Mau nanya atau mau testimoni? Mau nanya Pak, saya pertama alhamdulillah saya bisa langsung ke sini. Ini pertama kali Pak. Pertanyaan saya begini, saya punya masalah. Masalahnya apa? Masalahnya saya punya utang Pak. Berapa? Utangnya sekitar ya kurang lebih 300 jutaan lah gitu Pak. Utang ke berapa titik? Ya. Utangnya ke satu tempat atau dua tempat? Ke satu tempat Pak. Bank atau pribadi? Ke bank. Bank. Ya. Terus? Jadi maksud saya pengen lunas lah utang ke bank itu Pak. Jadi saya ingin menikmati masa tua tanpa Usia utang. berapa? Usia 68 Pak. Di rumah tinggal sama siapa aja di Bojong Kemang? Tinggal sama istri dan anak. Bisa gak tiap hari nenek sama istri? Bisa Pak kalau nenen. Kapan terakhir nenek sama istri? Kalau nenen ya baru seminggu kali ya, ada seminggu. Siapa duluan yang minta? Bapak atau istri yang nawarin? Pak, saya yang duluan minta. Ngomongnya gimana ke istri minta nenen? Saya tanpa ngomong langsung dibuka aja itunya. Jadi dia udah, kalau orang Sunda bilang itu udah surti Pak. Apa? Udah surti, kalau orang Sunda bilang udah ngerti lah gitu. Udah ngerti. Iya udah ngerti. Kalau Jadi udah bapak dibuka. tinggal dibuka aja, dilucutin langsung nenen. Iya langsung. Istri nggak marah tuh begitu? Hah? Abis nenen ada kelanjutannya nggak? Ada Pak. Apa? Ya ML. Kalau ML bapak posisi di atas sampai di bawah? Ya di samping Pak. Gimana gaya samping? Karena perut saya gede jadi susah, agak keberatan gitu. Apa? Agak susah Pak, perut saya kan gede. Jadi katanya berat ininya susah. Katanya nggak dalam Pak. Apa? Nggak dalam. Nggak dalam. Iya kalau di atas itu makanya di samping gitu. Jadi enakan bapak di samping apa enakan bapak di atas? Ya di atas juga enak gitu. Udah pernah dicoba belum bapak di atas? Ya jarang lah Pak. Hah? Jarang di atas mah. Hah? Jarang. Jarang di atas? Jarang. Kebanyakan di samping? Samping aja. Itu bisa masuk tuh Pak kalau dari samping? Wah itu mah. Hah? Alhamdulillah Pak. Masuk? Masuk semua Pak. Masuk semua? Masuk semua. Tepuk tangan dulu dong. Masuk semua. Pak waktu itu kalau main tuh kalau dari samping wasit nggak ada ya? Wasit nggak ada wasit? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Nggak ada. Itu pasti masuk semua tuh Pak? Masuk. Hah? Masuk. Masuk? Iya. Nah saya mau Pak, Bapak paksain gimana caranya nenen wajib setiap hari, bisa gak? Iya Pak. Bisa Pak. Wajib ML setiap hari dari samping, bisa gak? Bisa. Bisa? Bisa Pak. Ya, saya sabdain cair 10 miliar. Amin. Tapi harus dari samping ya. Iya. Tendangan bebas ya. Sip, tepuk tangan dong. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kenapa Pak Haji? Nama saya Jena dari Tanjung Priuk, Cilincing. Cilincing, Tanjung Priok. Ya. Kegiatan sehari-harinya apa Ibu? Untuk sementara ini saya di rumah
Di rumah, sebelum di rumah apa? Iya. Pas almarhum Ya, udah. suami saya meninggal, Itu Regi udah sebelum ngomong. almarhum suami saya meninggal kan saya ngajar ngaji. Regi udah ngomong. Ngajar ngaji. Ya, di rumah sama di masjid. Terus suami saya meninggal, mau nggak mau saya harus bekerja untuk menafkahi ketiga anak saya. Ya. Dan dari situ saya bekerja. Emang ibu usianya berapa? Saya 43 sekarang. 43. Pernah kerja terakhir kerja apa? Kerja ART. ART. Jauh dari rumah atau dekat dari rumah? Jauh di Halim Perdana Kusuma, Pak. Wow, jadi pulang pergi atau nginep? Nginep sebulan sekali pulang. Jadi anak sama siapa di rumah? Anak ya sama anak saya aja bertiga. Karena anak saya yang pertama udah 23 tahun. Yang masak anak? Ya, kadang masak, kadang beli. Kadang ada kakak saya juga ngasih. Sekarang ibu udah nggak kerja di Halim? Udah enggak. Di rumah sekarang? Di rumah. Nah ibu sekarang maksain ke RDAE, apa pertanyaannya? Hajat saya sih awalnya tadi ibu itu ya, yang tadi mau jual rumah. Saya juga gitu, emang awalnya pengen jual rumah Pak Haji. Dari awal suami saya sakit sampai meninggal itu saya mau jual rumah susah banget Pak Haji. Gampang, kan tadi diajarin sama ibu yang tinggal di Garut, rumahnya mau dijual di Jakarta. Salah dalam ibu yang mens hari pertama, kalau ibu udah nggak mens yang 9 hari nggak ganti, digantung di atas lebih tinggi dari kepala ibu. Nanti pembeli banyak pada datang, minimal tawon dulu datang, minimal tawon. Tapi sekarang udah Tanda-tandanya tuh yang mau pembeli datang tuh minimal tawon dulu. Karena tawon tuh nggak boleh mencium aroma yang wow. Tapi sekarang kondisinya udah beda Pak Haji. Apa? Rumah saya sekarang udah rusak karena adalah kurang lebih 2 tahun kosong, nggak dikontrakin. Awalnya kan pas suami saya meninggal itu saya kontrakin Pak Haji. Separuh untuk ngontrak, separuh untuk makan saya sama anak-anak saya. Jadi sekarang hajatnya apa? Hajatnya sih ya satu supaya rumah saya yang rusak itu biar cepat kejual, tapi karena kondisinya itu rusak jadi si pembeli itu nggak minat ya, rusak banyak yang harus direnovasi. Nanti enggak Bu, dengan ibu pakai, ibu masih men enggak? Masih ya alhamdulillah. Nah, men yang pertama ini berlaku semua. Celah dalam yang pertama kali mens yang pertama celah dalamnya itu ibu gantung di paling tinggi di atas kepala, lebih tinggi dari kepala digantung. Nanti kondisi bobrok apapun orang tetap bayar. Itu mohon maaf Pak Haji, itu si celana dalam saya itu dicuci apa enggak? Enggak dong. Mens hak. Walaupun ada darah. Iya betul. Justru itu yang bikin banyak tawon. Itu nanti wanginya satu kelurahan Bu. Wah wanginya luar biasa Bu. Ya, semua tetangga ibu masuk UGD semua. Ibu kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum gak Bu? Iya, senyum-senyum sendiri. Hah? Senyum-senyum sendiri. Senyum-senyum sendiri. Terus sama ini Pak Haji, anak saya yang nomor pertama kan udah lulus kuliah 2 tahun yang lalu. Itu ya Allah, anak saya kok susah banget cari kerjaan. Oh gampang, seperti Haji Marco. Haji Marco anaknya masuk IPB tanpa tes jalur undangan. Anaknya diterima di pramugari, sekarang udah terbang. Nomor 2 ranking paling kecil nilainya 94. Nomor 3 ranking paling kecil nilai 90. Ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya buat masak nasi, buat masak sayur, buat bikin teh manis, buat bikin bubur kacang hijau, buat bikin teh kopi. Sambil ibu ngomong, nama bin diterima kerja bulan ini dengan gaji sebulan 50 juta. Ini berlaku semuanya. Udah nanti diterima kerja gaji sebulan 50 juta. Sama ini Pak Haji, biar anak saya tuh dapat langsung Pak cepet dapat jodoh. Sama sekalian ibu ngomong, putri Berikut saya juga, Pak saya. Haji. Hah? Berikut untuk saya juga. Iya, saya dikawinin sama bandot. Kan di bawah masih ada 3 bandot. Nanti kan dia lagi bertarung untuk memperebutkan ibu. Bisa?
Sip, tepuk tangan dong. Yuk. Habis? Habis? Ayo mana? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Selamat malam Pak Haji. Nama saya Abdul Razak Bakri, suami dari Bu Siti Mariam. Ya. Asal dari Dabo Singkep, Kabupaten Naga, Kepulauan Riau. Ya. Maksud saya minta saran dari Pak Haji. Pengen menjual rumah yang di Bekasi di Grand Putera 2, luas tanah 84, bangunan 36 persegi, sertifikat hak milik dengan harga 600 juta tunai. Ya udah, Bapak promosi. Ayo, saya mau jual rumah di Bekasi. Lokasinya lengkap, luasnya berapa? Yang berminat hubungi di HP nomor. Ayo Bapak promosi. Saya mau jual rumah yang di Bekasi di Grand Mutiara 2, Jatiraden, Blok D45, sertifikat hak milik dengan luas tanah 18 meter persegi, luas bangunan 36 meter persegi, dengan harga 600 juta tunai. Hubungi saya di nomor HP 0895 1305 3145. Ulangi lagi HP-nya nomor 0895 1305 3145. Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Yang kedua Pak Haji. Ya. Saya punya putra 2, yang satu di Riyadh kerja sebagai asisten chef, yang kedua di Garut dia dagang sembako. Ya. Saya berharap yang jadi asisten chef disayang, dikasih posisi dan gaji yang baik oleh manajemen, dan yang di Garut yang bernama Boren Rasid dagangannya laris manis dan dia sehat. Gampang, Bapak cari fotonya, tulis hajatnya di belakang foto, gosok di alat kelamin Bapak, 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur setiap hari. Nanti yang Bapak tulis di belakang fotonya itu yang Allah kabulin. Amin. Ya, ini berlaku buat semua. Iya. Oke? Iya. Sip. Sekian Pak Haji, makasih. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau testimoni Pak Haji. Boleh. Nama saya Dini dari Jakarta. Sehari-harinya apa? Saya sehari-hari ibu rumah tangga dan kebetulan saya bekerja sebagai host juga. Jadi? Host streaming. Host streaming. Ya, host di rumah streaming. tinggal sama siapa aja? Sama anak sama suami. Sebelumnya saya pernah testimoni juga sama Mas Regi. Di situ dalam keadaan punya anugerah. Dan di sini saya balik lagi, saya mau kasih testimoni hutang lunas, dikasih motor, dapat transferan sampai saat ini. Tepuk tangan dulu dong. Kesini sama siapa Ibu? Sama Mas Regi waktu itu. Enggak, sekarang kesini sama siapa? Sama suami. Sama suami. Ya, sama anak. Suami apa kegiatan sehari-harinya? Dia kerjanya syuting. Syuting. Ya, jadi agensi yang suka bawa-bawa orang syuting. Oke. Ya. Anaknya berapa? 1. Umur? 6 tahun. 6 tahun. Ya. Ayo testimoni. Di sini saya alhamdulillah ngejalanin ilmu dari Pak Haji yang awalnya nggak tahu apa-apa jadi hutang lunas dari 2 cabang, yang satu rentenir, yang satu dari bank. Yang dari rentenir saya ngejalanin ilmu yang pakai celana dalam, foto yang orang rentenirnya itu saya tumpit dalam kemaluan dan alhamdulillah lunas. Saya ketemu dia cuma bilang yaudah kalau emang nggak ada uang nggak usah dibayar. Wow, tepuk tangan dong. Dan itu nominalnya gede. Itu fotonya siapa yang dikempit di alat kelamin Ibu? Fotonya yang rentenirnya itu Pak Haji. Oke, Bu, ini bapak-bapak yang hadir dari depan ke belakang rentenir semua, Bu. Bisa gak dikempit, Bu? Ya, dan itu nominalnya gede Pak Haji, 125 juta. 125 juta. Ya, awalnya saya harus nyicil ke dia tuh nominalnya gede 2.200.000 dalam waktu sehari, per harinya 2.200.000.
pertengahan jalan saya udah bilang, saya ngejalanin itu 9 hari, sebelum 9 hari ketemu sama dia, saya 9 hari itu saya benar-benar kempit fotonya, jalanin qobliyah, badliyah subuh, sedekah ke anak yatim yang ada di dekat rumah, sedekah ke kucing. Saya niatin hutang saya lunas tanpa dibayar. Begitu saya samperin, saya bilang, maaf Bu, saya benar-benar nggak bisa bayar, saya mampu bayarnya setengahnya dari yang saya utangin gitu. Terus kata dia, ya udah kalau emang nggak ada nggak apa-apa. Itu pun jadi yang tadinya nggak luluh bener-bener luluh, jadi bilang ya udah bunganya nggak usah kamu bayar, udah lunas, bener-bener lunas. Dan motor yang tadinya kan saya punya, sekarang kan punya mertua ya Pak Haji. Kata mertua, bayarin aja nanti DP-nya, cicilannya bayarin. Setelah baru 2 bulan saya bayarin, dia bilang udah kamu nggak usah bayarin DP-nya, nggak usah bayarin cicilan, biar bapak yang lanjutin. Itu kan benar-benar rezeki ya Pak Haji. Wow, mertua takluk sama mantu. Tepuk tangan dong. Sama satu lagi dari bank besar, Bank BRI, pinjaman 100 juta yang udah benar-benar macet, udah direstruktur juga. Iya, gara-gara kopi itu kena restruktur juga. Sekarang benar-benar nggak ditagih, nggak apa, tiba-tiba pas saya datang ke bank, maaf Bu, Ibu udah nggak punya tunggakan, udah nggak punya utang lunas. Saya pikir biaya checking saya udah kena, ternyata pas sampai sana ternyata utang saya malah udah nggak ada, udah lunas. Sampai suami bilang, emang kapan kita bayar ya gitu. Wow, tepuk tangan dong. Bu, berarti kan alat kelamin Ibu manjur banget ya. Boleh gak bapak-bapak titip fotonya debt collector, Bu? Iya, saya ngejalanin itu. Pokoknya yang ke bank pun sama, kalau yang ke bank ceritanya lucu sih, karena saya kan ke bank tuh banyak. Ada yang lucu? Iya. Ketawa dulu dong. Ini loh Pak, biasanya kan ke bank kan, kalau Bank BRI kan kita nggak punya kayak kan per mantri ya Pak, ketemunya itu per mantri, ketemu mantri. Ya, saya bingung kan, nggak punya foto mantrinya gitu kan. Saya cuma ngeprint nama banknya itu, saya akan di kemaluan 9 hari, airnya sebelum saya masuk saya siram depan bank, terus saya masuk, bener alhamdulillah. Hasilnya luar biasa ya. Ya. Wow. Jadi sekarang bener-bener lunas tanpa hutang, nggak punya hutang. Sekarang tujuannya pengen punya rumah. Caranya gimana? Ya. Nenen wajib kanan 99, kiri 99. Bisa gak? Bisa Pak Haji. Abis nenen harus ada kelanjutannya ML. Bisa gak? Udah pasti bisa Pak Haji itu. Nah, itu yang suka ibu atau suami? Dua-duanya. Oh, geblek. 2, kalau ibu mau keluar rumah, ibu wajib colek alat kelaminnya suami. Kalau suami mau keluar rumah, wajib colek nenennya istri kanan kiri dan colek alat kelaminnya ibu. Itu wajib. Saya sabdain, tahun ini ibu pasti punya rumah. Amin, amin, amin. Bisa gak dipraktekin? Bisa Pak Haji. Ini berlaku buat semuanya. Jadi mulai nenen setiap hari. Habis nenen harus ada kelanjutannya ML. Berat apa enggak? Enggak. Gampang ya? Iya. Oke. Wajib ya. Saya sabdain tahun ini punya rumah. Bisa? Amin. Bisa Pak Haji. Tepuk tangan dong, luar biasa. Yuk, Bapak apa? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Saya Mustaqim Tingehe dari Sulawesi. Udah 5 hari ini. Insya Allah sesuai dengan Pak Haji punya perjanjian, hari Minggu saya akan kembali. Hari Minggu ya? Insya Allah, sesuai dengan perjanjian. Sabtu besok datang ya? Insya Allah. Di sini ya? Insya Allah. Jadi Bapak dan Ibu, paksain. Hari Sabtu jam 7 Bapak dan Ibu hadir di sini. Paksain. Karena saya mau bikin acara testimoni Mbak Nadia yang lunas dan cair 1 triliun. Kalau Mbak Nadia bisa cair 1 triliun, saya mau Bapak dan Ibu di bulan ini minimal harus cair 10 miliar. Paksain. Pak Haji, kan hari Sabtu masih sehari lagi.
Ya bapak dan ibu sambil tahajud, nanti malam tahajud, besok malam tahajud. Makannya gimana? Lah kan nanti udah pakai sotomi, ada kan? Udah pernah makan sotomi belum? Ah, cocok gak tuh? Ya udah makan sotomi. Nanti siang sotomi lagi. Nanti malam sotomi lagi. Bosan nggak? Enggak lah, emang adanya gitu. Ya, sotomi lagi. Karena itu sajennya anak yatim. Nah, bapak harus sama dong. Ya, terus bos? Ya, terima kasih Pak Haji. Alhamdulillah saya sudah berapa malam di sini saya tetap melakukan apa yang perintahnya Pak Haji. Bapak udah makan sotomi belum? Sudah Pak Haji, tiap hari lagi. Tiap hari? Ya. Sampai bosen nih? Enggak, tidak ada kata bosan. Karena itu sudah alhamdulillah sudah diberikan makanan untuk kita. Ya. Apa yang Pak Haji perintahkan saya sudah laksanakan, mandi jam 00. Saya cari jalan. Senyumnya mana? Ada Ibu. Sebelum saya mandi saya senyum dulu. Ya. Karena tidurnya biasa di masjid, biasa di sana. Kalau mau mandi tetap saya harus lari ke sana lagi. Mandi. Satu hari itu saya cari dulu daun pandan di sini. Ya. Ternyata orang di sini juga, oh mandi kembang ya. Jadi malu-malu sendiri. Oke itu Pak Haji. Jadi pertanyaan saya Pak Haji, kebetulan insya Allah saya pulang ini semua terkabul apa yang kita cita-citakan. Pasti terkabul. Jadi insya Allah saya punya hajat yang ada, utang piutang ini ada 2, mudah-mudahan insya Allah pasti lunas. Jadi bapak sama ibu besok Mbak Nadia kan acaranya jam 7. Kalau bisa bapak dan ibu datangnya jam 7 kurang dikit. Duduknya paling depan biar nanti bisa nanya Mbak Nadianya enak. Kenapa Pak Haji? Kalau Mbak Nadia bisa cair 1 triliun, bapak dan ibu harus bisa juga cair 10 miliar. Supaya bapak dan ibu di hari tua nggak ngandelin anak sama mantu. Insyaallah. Jadi kalau bisa anak sama mantu kita yang modalin, kasih dia modal. Mau apa sayang? Mau dagang sembako, kasih modal. Papa mama dari mana bisa punya duit banyak? Ya kalau mau ikutin dah tuh ilmunya Allah. Nah gitu. Jadi saya mau bapak dan ibu minimal tahun ini harus cair 10 miliar. Minimal 2026 bapak dan ibu harus bisa berangkat haji. Insya Allah. Daftarnya 2026, berangkatnya tahun 2026. Visanya harus visanya furoda. Kenapa mesti visa furoda? Biar bapak dan ibu eksklusif, nggak jempet-jempetan. Di Mina juga AC, toiletnya nggak antri. Waktu lempar jumroh dekat, jaraknya cuman berapa meter? 9 meter, 10 meter. Tapi kalau pakai ONH reguler, jauh jalannya. Saya maunya RDAY, tamu-tamunya praktekin ilmu RDAY, ilmunya kearifan lokal. Bapak dan ibu harus berangkat hajinya, visanya visa furoda. Amin. Kan mahal Pak Haji, lah kan cair, masa nggak kebayar. Siapa yang dibawa? Suami istri, anak, mantu, berangkat semuanya. Apa bisa Pak Haji visanya langsung bayar langsung keluar? Kan visanya visa furoda. Bisa? Bisa.